tidak sedikit atau bahkan mungkin semuanya mendapatkan ujian dari kondisi yang ada, mendapatkan ujian al-khauf wal-ju', ada rasa takut, ada rasa lapar, ada juga yang diuji dengan keterbatasan ekonomi yang ada. Tapi sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Kita minta kepada Allah agar kesabaran itu ditanamkan dalam hati-hati kita. Memang semua merasakan yang namanya takut sekarang, tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Semua kita merasakan hal yang sama. Hanya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beragama, yang meyakini ada Tuhan, wa basyiris sabirin, bersabar dalam menghadapi ujian ini. Yang penting adalah satu, jangan sampai kondisi ini, kondisi di mana kita diuji dengan lapar, diuji dengan takut, diuji dengan kurangnya harta, jangan sampai kemudian ujian tersebut, musibah tersebut akhirnya menimpa agama kita juga. Karena kemudian nggak sedikit dari orang karena menghadapi ujian seperti ini kemudian jadi malas ibadah kepada Allah, jadi malas berikhtiar, kurang tawakal. Nah, ini yang bahaya. Padahal Nabi udah bilang, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang kau timpakan kepada kami itu menimpa agama kami. Jadi kita sabar tuh. Kita harus sabar. Kita harus bisa menghadapi ketika diuji dengan takut, diuji dengan lapar, diuji dengan kurangnya harta. Sabar. Yang penting minta sama Allah, ya Allah, nggak apa-apa. Ya, walaupun kita terus minta supaya ujian ini cepat selesai, tapi nggak apa-apa, saya sabar ya Allah, engkau uji seperti ini. Namun tolong ya Allah, jangan engkau uji agama kami, jangan engkau timpakan musibah itu dalam agama kami. Al-Qadhi Ibnu Syuraih dalam sebuah ungkapannya sangat indah, rahimahullah ta'ala mengatakan, inni la usabu bil musibati fa ahmadullah. Sesungguhnya aku ditimpakan kepadaku ini musibah demi musibah, namun aku senantiasa bersyukur kepada Allah karena 4 hal. Idza lam takun a'zama mimma hi. Ketika ujian yang ditimpakan kepadaku tidak lebih besar dibanding ujian yang diberikan kepada yang lain. Artinya begini, bersyukur kepada Allah bahwa ujian yang sekarang ini menimpa kita ternyata nggak sebesar ujian yang menimpa teman-teman kita di Yaman, saudara-saudara kita di Palestina. Bahwa ternyata kondisi kita masih baik-baik aja. Kadang-kadang kita bingung, 4 bulan ada yang berkurang penghasilannya, ada yang sama sekali ODP, ora duwe penghasilan, pengeluarannya banyak tapi penghasilannya nggak ada. Ada yang begitu, ada yang berkurang, tetap dapat penghasilan tapi berkurang. Tapi ternyata kalau kita pikir-pikir, kok tiap hari kita tetap bisa makan. Subhanallah, itu nggak masuk akal. Kalau kita mau hitung pakai matematika tuh, yang masuk sekian, yang keluar sekian, beras ini buat gas ini, buat listrik ini, buat jajan ini, nggak masuk sebenarnya hitung-hitungan. Tapi dialah Dzul Jalali wal Ikram, yun'im wa yukrim wa yu'ti, terus memberikan rahmatnya, terus memberikan keperluan kita, dan itulah yang disebut dengan keberkahan. Hitung-hitungan nggak masuk, tapi ternyata alhamdulillah keperluan kita selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita bersyukur bahwa ternyata masih tidur beratapkan rumah dan beralaskan kasur atau mungkin beralaskan tikar. Karena masih ada orang-orang yang tidurnya langsung beralaskan tanah, langsung beratapkan awan. Kita alhamdulillah enggak begitu. Yang kedua apa?
Wa idza razaqani as-sabra 'alaiha. Aku bersyukur kepada Allah ketika aku ditimpa musibah, aku diberikan rasa sabar. Aku diberikan kemampuan untuk bersabar menghadapi ujian-ujian ini. Yang ketiga, idza waffaqani lil istirja' lima arjuhu fihi min ats-tsawab. Ketika aku mendapatkan musibah tersebut, namun aku mendapatkan bimbingan dari Allah bahwa dengan kesabaran tadi akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Dan yang terakhir katanya apa? Wa idza lam yaj'alha fi dini. Aku bersyukur kepada Allah ketika musibah yang menimpa kepadaku itu tidak menimpa agamaku. Oke, kita sekarang kekurangan harta, ada rasa takut, ada rasa lapar. Namun itu yazul, ujian itu akan hilang. Bisa dengan bizawali hadzal marad, atau bisa juga bizawalina minad dunya. Bisa dengan lewatnya penyakit ini, atau bisa juga penyakit itu akan hilang dengan meninggalnya kita, dengan wafatnya kita, dengan pindahnya kita ke alam yang lain. Ini ujian akan berhenti. Makanya kan kita diajarkan tuh, kalau kita masih ingat nih bulan puasa kemarin, kenapa kita bisa sabar, nggak boleh makan, nggak boleh minum dari waktu subuh sampai maghrib. Kenapa? Karena kita yakin bahwa nggak apa-apa saya lapar, nggak apa-apa saya haus, tapi insya Allah saya yakin pasti nanti di waktu maghrib ujian nggak boleh makan dan nggak boleh minum ini akan selesai. Artinya seorang manusia itu bisa sabar menghadapi ujian ketika dia yakin akan tiba waktunya di mana ujian ini akan selesai. Saya nggak apa-apa, saya nggak makan, saya nggak apa-apa, saya nggak minum. Yang penting nanti maghrib saya boleh makan, boleh minum. Dia akan yakin, nggak apa-apa juga sekarang ini kita ditimpa ujian, ditimpa kondisi yang berat, tapi kita harus yakin juga bahwa akan datang satu waktu di mana ujian ini akan terhenti, ujian ini akan selesai. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita supaya kita punya jiwa besar, kita nggak terlalu banyak mengeluh, begitu ya. Karena para nabi, sebagaimana kita bahas di pertemuan pertama kemarin, bahwa para nabi kok bisa senang terus, artinya bahagia terus, padahal ujian menimpa kepada beliau-beliau semuanya. Karena apa? Karena beliau yakin bahwa ujian ini sifatnya sementara, dan karena beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwasanya ujian yang menimpa kita saat ini adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tadi apa? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua bisa bersabar menghadapi ujian yang ada. Amin ya rabbal alamin.